Oke, kamu ulangin lagi tadi berapa? Searching di Google. Satu tetesnya itu Ah, 0,05 mili. ya ini kan, berarti mirip ini kan, 1 mili adalah 20 Iya, Bu. tetes. Oke. Tapi yang angka 2,4 mili ini bukan kamu ngukur ya? Ngukur pada akhirnya. Iya, bukan. Oke, berarti sudah tangkap ya. Berarti kan mencari pendekatan bukan data hasil di lapangan. Jadi 48 tetes itu pada akhirnya kamu tidak ngukur pakai gelas, tidak ngukur pakai gelas ukur ya, secara nggak langsung, Iya. benar? Oke, udah. Iya, Bu. Karena kok bisa exactly pas gini Mbak? Saya pakai 1 mili, di sini xxx mili, 48 tetes nih ceritanya. Kok bisa pas dengan 2,4 mili ceritanya di sini? Berarti ini kamu pakai peibaratan, karena gini saya bilang, tetesan itu setiap tetesnya tuh berbeda Mbak. Ada yang gelembung, ada tetesan tuh gede dia, ada tetesan tuh kecil ceritanya. Nah itu hal-hal yang gimana ya saya bilang ya, kalau dalam situasi di teknik kimia itu kan ada azas teknik kimia Mbak, ada namanya konversi satuan dan kawan-kawan. Jadi kayak kamu bilang, ambil makan saya dong sejumput aja ya, atau naruh garam sejumput. Sejumput tuh ya tangan kamu sama tangan saya kan berbeda ya. Kalau misalkan tapi kalau garam kan umumnya secukupnya, oke lah, karena dia kadarnya kecil ya. Tapi ketika kita bekerjanya di suatu lab dan kawan-kawan, itu harus satuannya dalam terukur. Apakah dia massa kalau padatan, apakah dia cair dalam volume, apa gas atau volume, itu mili ya, mili tekanan itu dalam untuk gas. Nah itu hal-hal yang menjadi basic ya saya bilang. Jadi ketika kita mengatakan atau di sini udah ada peibaratan kita apa. Nah, oke, yang itu saya sudah nangkep ya, Mbak sudah nangkep ya, yang harus diperbaiki apa. Nah, ada yang ngukur dengan volume, ceritanya ada yang ngukur dengan volume, jadi dia pakai menit ke 1 misalnya, di sininya suhu. Volume ya. Ini bisa kamu pakai ini. Karena saya menyampaikan mungkin kalau di sini suhu ya, boleh kamu tambahkan. Jadi menit ke 1, misalnya volumenya 1 mili ya ceritanya. Nah, begitu masuk menit kedua, atau kamu ngukurnya per kelipatan 5 mili lah ya, kelipatan 5 menit lah ya kita bilang, itu menit, 0 lah ya kita bilang 0, terus ini 0 ya, suhunya berapa ya saat itu, terus 0, 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, dan selanjutnya sampai kamu anggap waktu kamu habis dan kawan-kawan atau sudah selesai. Volumenya berapa? Nah, ketika dapat di 5 menitnya 1. Di sini 1. Ya. Nah, saya tuh ada yang melakukan seperti ini ya, misalnya. Saya bingung ngelihat data ini, kok ada angka 1 di sini 1. Jadi setelah 10 menit itu berarti gini ya. Saat 0 kita timer, dia 0. Oke, 0 mili. Saat menit ke-5 dia dapat 1 mili. Dari 5 ke 10, saya nanya dulu nih ke Mbak Salwa. Berapa waktu yang harus kamu tunggu, Mbak? Dari 5 ke 10 data ini, Mbak. Saya dapat menit ke-5, Setelah 5 menit saya ngukur dapat 1 ml. Terus ngukur 10 menit saya dapat 1 ml. Saya bertanya dulu ke Mbak. Ketika 5 menit terlewati, saya menuju ke 10, berapa waktu yang harus saya tunggu atau saya hitung di stopwatch? Sekitar 5 menit ya, Bu? Iya, benar. Tapi takutnya dikiranya itu ngukurnya 10 menit. Ini kan jenjangnya dari 5 ke 10, berarti saya ngukurnya adalah stopwatch yang ke 5 menit. Ya kan ya? Oke. Nah, begitu dari 5 menit ini ke 10, berapa dapatnya? Bukan 1, tapi menjumlahkan menit yang pertama dengan menit yang kedua. Ya, kalau dia satu-satu nanti kurvanya jadi lurus baik. Saya tidak tahu. Jadi saat menit ke-5 dia 1. Saat ini ke 10 kan berarti kamu ukur hanya butuh waktu 5 menit yang menuju ke 10 menit. Tapi kan datanya gabungan. Paham? Berarti ini angka 2. Tapi saya lihat ada beberapa yang mengirimkan data ke saya, ini angkanya 1. Saya bingung. Loh, kok bisa? Jadi kan di sini kamu hanya butuh 5 menit, dari 5 menit pertama ke 10 menit, hanya butuh 5 menit. Tapi data itu kan gabungan, arti kata
data ke 10 menit itu akan ada data volume total adalah 2 menit. Berarti saat 5 ke 10 itu akan ada pertambahan 1 ml. Ada di sini kelompok yang demikian. Saya melihat di data pengamatan di meja saya. Ya, tolong itu diperbaiki ya. Berarti ada, jadi saat ngukur data itu ada yang salah gitu loh mengolahnya, saya bilang ya. Jadi kalau mau pakai ini ya ceritanya tetesan ini boleh saja sih Mbak ceritanya, tapi kamu ngukurnya per increment, misalnya 10 tetes ya, berarti kan berapa waktunya dan kawan-kawan, 10 tetes ini diukur, itu bisa ngambil sini. Cuman kesalahannya adalah ketika ngambil tetes tidak dikonversi ke dalam volume, tapi dikonversi berdasarkan data terus pakai Google. Nah itu yang menjadi kesalahan ya, saya bilang ya, karena tetesnya nggak jelas, mengkonversinya dengan sesuatu yang nggak jelas. Jadi ya udahlah, anggap aja sekian. Kalau kamu di lapangan, di pasar itu cincai, saya bilang, Bang, buah berapa nih? Jeruk 30, oke, timbangin Bang sekilo. Nggak mungkin ditulisnya sekilo pas. Ya, pasti ada koma-koma. Bang, icip 1 ya, sok Mbak. Itu udah 1 kilo lebih yang udah masuk ke dalam perut kamu. Ya kan biasanya ibu-ibu juga nyicip. Belum lagi, Bang, anak saya pengen icip duku Bang, 1 biji. 1 biji kali berapa rantai itu bocah-bocah. Ya, itu di pasar. Beda dengan ceritanya kita praktikum, jangan diikuti. Ya, ketika kita buat seperti itu, kita mau pindah nih ke kapasitas pabrik, sorry ya agak melebar. Maka pabrik merugi berapa? Ya, beda ceritanya. Kayak kamu kan, Bang, cumi berapa sekilo? 80.000, seperempat 25. Nah kalau kita konotasinya ya 80.000 bagi 4. Kok abangnya 25? Biar kamu belinya setengah. Kalau setengah 40 deh saya kasih. Nah, itu bahasa-bahasa di lapangan, beda dengan kita, jangan dicampur adukan. Kalau lagi bereksperimen harus exactly. Ya. Jadi apa ya bahasa-bahasa ilmiahnya? Misalnya lupa nih suhunya tuh 84 berapa? Oh, sekitar 84, Bu. Oke. Kalau abang di lapangan lain, buatin saya kopi ya. Iya. Mau anget apa panas? Anget aja. Oke. Anget sudah tahu, yang nggak usah diukur pakai termometer. Ya, kalau anget itu pakai air dispenser aja, tapi kalau mau panas dia harus pakai kompor, suhunya harus di atas 100 sampai bleb 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 airnya itulah ya kita bilang. Baru itu rasanya mantap kopinya, ya. Nah, jadi jangan sampai kita memasukkan konsep yang ada di lapangan ke dalam situ. Kenapa? Ya itu yang terjadi. Ya, saya rasa juga Tia belanja juga gitu. Ma icip 1 dong Ma jeruknya, tapi jangan yang ditimbang kita dong. Nah, tapi kan ukurannya ya harganya berapa Bang? Misalnya udah jumlah nih ya, jeruk tambah ini jadinya 54. Kita kasih nih duit 100.000, dibalikinnya 50.000. Lah Bang, 4.000-nya gimana? Langganan kita Ci, gampang lah. Dia bilang gitu. Konsep apa pula ini, saya bilang ya. Dalam hati saya mah senang ya, 4.000 lumayan ya ceritanya. Nah, jadi jangan memasukkan konsep-konsep. Kalau itu yang di pasar, yang di ilmiah. Jadi ketika Mbak dapat data seperti ini, yang menjadi permasalahan saya adalah ketika tetes mungkin ada yang terlewatkan. Setelah itu tetesan itu terakhirnya tidak diukur dengan labu ukur atau labu ukur ya ceritanya. Labu ukur apa gelas ukur sih, jangan lupa saya. Itu gelas beker ya. Oke, gelas ukur ya ceritanya. Nah, ini udah ke tingkat kesalahan. Kalau misalkan Mbak terus Mbak dapat mililiternya berapa nih ya aslinya ya Mbak ukur lah ya saya bilang. Terus Mbak buat prediksi aja dari 1 ke sekian, itu masih mungkin pendekatan Mbak. Misalnya pada akhirnya Mbak ngukur dengan gelas ukur tadi dapatnya 3 mili nih Mbak. Misalnya ya dapat. Udah nih dibuat aja increment 3 mili. Ceritanya itu mungkin pendekatan. Next tidak boleh seperti itu tapi. Karena ada praktikum yang kakaknya melakukan itu, saya bilang ya sudah ini aja pendekatannya, saya bilang bisa. Tapi kalau yang ini Mbak nggak ukur, saya bingung mengkalibrasinya. Hanya itu saja ya. Oke. Apalagi nih setelah ini ngukur data ini segala macam. Kalau kalian tahapannya hanya sampai di sini. Kalau kakaknya nanti dia pakai Aspen HiSys dan kawan-kawan. Bedanya kalau kan kamu kan masih kasta 1 ya, kalau kakak kamu kan udah ada kasta 2, kasta 3, makanya program-program yang lain tuh keluar-keluar semua ya ceritanya. Nah,
kok kurvanya bagus sih, begini, gini. Nah, itu yang ditanyain sama saya. Praktikumnya gimana ini kemarin? Kok bisa? Yang diumpanin 75, yang keluar cuma 2,4. 2 jam teh ngapain? Ya mungkin labu leher 3, labu ukurnya nggak mendelep setinggi permukaan larutan yang ada di dalam labu. Mungkin itu. Ya. Atau ada klep yang gimana saya tidak tahu juga kamu ya. Silakan kamu sampaikan kekurangan kamu dan improve-nya harus apa. Dan mungkin ada yang ngerangkai alat masih salah, ya silakan ke lab, kamu bisa dapat videonya dan kamu bisa tunjukkan di video kamu menjadi pembenahan. Tapi ya saya bilang nggak maksimal aja praktikum kamu ya. Oke, itu yang kurang lebih di praktikum. Mungkin kalau yang pembahasan itunya di sesi selanjutnya ya, karena nggak cukup waktunya. Saya lebih kepada sesi tanya jawab dulu sampai di tahapan praktikum inilah pengambilan data. Apa ada yang mau ditanya dulu atau gimana? Apa cukup? Kalau cukup saya matikan dulu videonya, nanti bisa yang lain ditanyakan. Oke, silent biasa ya kan? Yang lain kan mahasiswa Zoom meeting kan ya, titelnya ya. Lulusan online, mahasiswa Zoom meeting. Ya, bercanda ya. Oke, saya cukupkan dulu videonya ya. Saya tutup dulu videonya. Oke.